Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, Al-iman nisfan. Iman itu terbagi dua. Nisfu sabr wa nisfu syukur. Setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya adalah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim di ujung ayat kelima, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi dua orang. Bagi orang-orang yang sabar, selalu sabar dalam hidupnya, dan syakur, selalu bersyukur di dalam hidupnya. Betul, dua ini ikhwan. Setengahnya kesabaran dan setengahnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita dalam banyak ayatnya luar biasa. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian ingkar, jangan kalian kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini salah satu ayat yang menunjukkan kewajiban kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, ya ikhwan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan asyukru yaduru ala thalathati arkan. Bersyukur harus memenuhi 3 rukun ini, ikhwan. Kita menganggap diri kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Coba lihat 3 rukun ini. Jangan-jangan kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, walaupun kita menganggap diri kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Apa saja 3 rukun tersebut? Yang pertama, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui dan meyakini bahwa segala kenikmatan yang kita dapatkan semata-mata datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama nih, kan. Yang pertama dan yang paling utama bisa dikatakan, bersyukur dengan hati. Hati kita harus yakin, hati kita harus mengatakan bahwa semua nikmat yang kita rasakan di atas muka bumi ini itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari kehebatan kita, bukan dari ilmu kita, bukan dari kerajinan kita, bukan dari kehebatan kita, sama sekali tidak. Tapi semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidaklah ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah tabaraka wa taala.
Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini semua karena ilmu saya, karena kehebatan saya, karena diri saya. Allah tenggelamkan ke dasar bumi sampai hari kiamat terjadi itu ikhwan. Qarun ujub, bangga akan dirinya. Dia mengatakan saya mendapatkan harta ini semua, dunia ini semua, kehebatan ini semua, ya karena saya. Lihat orang zaman sekarang tuh. Saya bisa kaya raya berhasil, ya karena marketing saya hebat, sales saya hebat, karena saya rajin, karena saya hebat, karena saya ini. Allahu Akbar, itu sebab. Itu hanya asbab ya ikhwan. Itu hanya sebab saja, nggak boleh manusia bergantung kepada sebab. Sebab utamanya tidak lain tidak bukan adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan. Berapa banyak orang-orang yang keluarnya lebih pagi dari diri Anda, lebih rajin dari Anda, tapi ternyata lebih sedikit dapatnya dari Anda. Dari mana itu kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan? Betapa banyak orang-orang yang lebih malas daripada kita, keluarnya lebih siang jauh daripada kita, ternyata Allah berikan berlipat-lipat dari apa yang kita tidak pula miliki. Dari mana itu? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Akui dalam hati kita ikhwan. Akui dan yakin dalam hati kita, semata-mata semua nikmat yang saya rasakan di atas muka bumi ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla dengan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, asyukru bil lisan. Ini sebagaimana kita ketahui bersama. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? At-tahadduts biha zahiran, mengucapkan dengan lisan kita kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, memuja dan memuji Allah dengan lisan kita ikhwan. Dan ini yang insyaallah ta'ala sering kita lakukan. Dan yang ketiga, yang sering manusia terjatuh ketiga ini ikhwan, asyukru bil af'al ay bil a'mal. Bersyukur dengan amal perbuatan kita ikhwan. Bagaimana bersyukur dengan amal perbuatan? Al-isti'anatu bi ta'atillah wa kaffa 'an ma'siyatihi. Mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga nih ikhwan. Manusia sering jatuh yang ketiga ini ikhwan. Menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk perbuatan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berikan jasad bagi diri kita, tubuh bagi diri kita, letihnya badan kita, capeknya badan kita untuk apa? Ibadah, taat, atau buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berikan harta bagi diri kita, kita gunakan untuk apa harta tersebut? Di jalan-jalan yang Allah Azza wa Jalla ridai, atau ternyata di jalan-jalan yang Allah murkai, kita pergunakan harta kita. Allah tanya itu di hari kiamat. Allah berikan pangkat, jabatan, kedudukan, kelebihan bagi diri kita. Untuk apa kita gunakan pangkat, jabatan, kelebihan tersebut? Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan dan dosa kepada Rabbul Alamin ikhwan? Allah tanya itu di hari kiamat ikhwan. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Berapa banyaknya kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita, kita kembalikan nikmat itu dengan sebuah amal kedurhakaan, maksiat dan dosa kepada Allah. Apakah ini orang yang bersyukur? Kalla thumma kalla. Bukan, jelas ya ikhwan. Orang yang bersyukur kepada Allah salah satunya yang ketiga nih, dia bersyukur dengan amal perbuatannya, melakukan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, taat kepada Allah, menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat diri kita masing-masing ya ikhwan. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada diri kita, ternyata kita kembalikan nikmat itu dengan amal dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Ini bukan abdan syakura ya ikhwan. Ini bukan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Qurtubi membawakan kisah ini dalam kitab tafsir beliau. Ada orang berdoa di samping Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dengan doa yang gharib, doa yang asing. Orang ini berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Fi riwayah, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar ketika mendengar doa ini berkata, ma hadha doa? Doa apa ini? Umar enggak pernah dengar dari Nabi SAW doa ini. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kata orang ini, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga aku berdoa kepada Allah agar termasuk orang yang sedikit itu. Yakni maksudnya agar dirinya termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ternyata sedikit, gak banyak. Allahu Akbar. Apa kata Umar? Kullun nas a'lam min Umar. Ternyata banyak manusia yang lebih berilmu daripada Umar. Allahu Akbar. Betul ya ikhwan. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ayat yang paling sering terulang dalam Al-Quran, 31 kali Allah mengulangnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah manusia yang engkau akan dustakan? 31 kali Allah mengulangnya dalam surat Ar-Rahman. Tidak ada dalam Al-Quran satu huruf yang gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, gak ada. Sehingga ketika Allah sampai mengulang 31 kali, maka nikmat manakah yang engkau akan dustakan wahai manusia? Menunjukkan ternyata enggak banyak dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sejati, dengan syukur yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dua sifat yang melekat bagi diri kita, zalim dan ingkar. Allahu Akbar. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah teruskan berikan kepada kita, tapi kita kembalikan nikmat itu dengan amal maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih luar biasa lagi, ketika hamba itu berbuat maksiat, dosa, Allah masih berikan terus kenikmatan kepadanya. Allahu Akbar. Pada saat dia berbuat kemaksiatan, kalau Allah inginkan cabut satu nikmat saja dari dirinya, habis makhluknya di atas permukaan bumi ini, ikhwan, habis. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan Rahman dan Rahimnya, ketika hamba itu berbuat maksiat dan dosa, Allah masih kasih nikmat terus kepada dirinya. Allah masih menunggu dia kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Bahkan Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah gak butuh kita sama sekali, ikhwan. Lihat diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Lihat diri kita. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar. Di ujung ayat ini Allah sebutkan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah dengan sempurna, ikhwan, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk menambal rasa syukur tersebut yang masih kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Muhasabah diri kita masing-masing. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang dia tahu dia hidup di atas muka bumi ini tidak lama.
wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat jelas lebih baik dan lebih kekal bagi dirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan antum sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.